Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makomat dalam pandangan tazkiyatun nafs dan mujahadah nafs. Tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah makomat wal ahwal. Nah, video ini disusun oleh saya sendiri, Nisrian Nur Hazimat, dari kelas TP5C NIM 12210400085. Nah, makomat dalam pandangan tazkiyatun nafs dan mujahadah nafs merujuk pada tahapan spiritual yang dilalui seseorang dalam usaha membersihkan jiwa dan berjuang melawan hawa nafsu. Tazkiyatun nafs berarti penyucian diri dan mujahadah nafs berarti perjuangan melawan hawa nafsu. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tazkiyatun nafs dan mujahadah nafs, kita akan membahas dulu apa sih makomat itu. Nah, makomat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti tempat berdiri atau tahapan. Dalam konteks spiritual dan tasawuf, makomat merujuk pada tahapan atau tingkat yang dilalui oleh seseorang individu dalam perjalanan menuju kedekatan Allah dan penyucian diri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu makomat, sekarang kita akan membahas makomat dalam tazkiyatun nafs. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih tazkiyatun nafs? Dari awal juga kita udah tahu tazkiyah itu artinya menyucikan, penyucian, membersihkan, dan nafs adalah jiwa. Jadi, tazkiyatun nafs adalah proses penyucian jiwa yang bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dan menanamkan akhlak yang terpuji. Nah, tahapan makomat menurut Abu Nasar al-Saratusi, makomat terdiri dari beberapa tahapan antara lain. Nah, tahapan yang pertama adalah taubat. Taubat itu apa sih? Taubat adalah pengakuan dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan. Jadi di saat kita telah melakukan dosa, kita bertaubat, kita meminta maaf, menyesalinya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, yang kedua ada zuhud. Zuhud artinya menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat. Jadi setelah kita tahu hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kita jauhkan. Nah, yang ketiga ada fakir. Apa sih fakir itu? Mengakui ketidakberdayaan dan berketergantungan kepada Allah. Nah, yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Kita sebagai manusia itu tidak berdaya. Nah, di saat kita tidak berdaya, kita tidak boleh menggantungkan sesuatu itu pada manusia. Tapi kita hanya boleh bergantung diri dan berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya, yang keempat ada sabar. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di saat kita menghadapi suatu ujian, di saat kita menghadapi masalah, bersabar. Nah, yang kelima ada syukur. Nah, syukur ini adalah rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Nah, jadi di saat kita diberikan suatu kenikmatan oleh Allah, rezeki, sehat, kita harus bersyukur. Nah, yang keenam ada ridho. Ridho adalah menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Di saat kita menerima segala ketentuan takdir yang sudah Allah tentukan, kita tahu dan kita menerimanya dengan lapang dada. Nah, yang terakhir ada tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha. Nah, ini nih setelah kita berusaha, setelah kita berusaha melakukan sesuatu, kita ingin mendapatkan nilainya. Nah, itu kita berusaha tawakal setelah berusaha. Setelah kita sudah berusaha, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, setelah kita sudah mengetahui tazkiyatun nafs, tahapan tazkiyatun nafs, sekarang kita beralih ke mujahadah nafs. Apa sih mujahadah nafs itu? Mujahadah nafs adalah usaha yang dilakukan untuk melawan hawa nafsu dan godaan yang dapat menjauhkan seseorang dari jalan kebaikan. Nah, di sini ada proses mujahadah nafs. Yang pertama ada pengendalian diri. Mengendalikan keinginan dan emosi yang negatif. Di saat kita marah, itu kan ada emosi negatif yang keluar. Kita berusaha untuk mengendalikan diri. Yang kedua ada disiplin spiritual. Nah, melakukan ibadah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita melakukan namanya disiplin berarti rutin. Kita harus melakukan seperti zikir, sholat,
dan lain-lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada refleksi diri. Merenungkan tindakan dan niat untuk memperbaiki diri, kayak muhasabah diri. Jadi segala sesuatu yang telah kita lakukan kita renungkan apakah ini baik atau buruk. Ada contoh pengalaman sosial dari Makomat dalam pandangan tazkiyatun nafs dan mujahadah. Yang pertama ada amalan sosial dan tazkiyatun nafs. Jadi ada keterkaitan antara amal sosial dan tazkiyatun nafs. Apa isi itu? Nah, jadi di saat sebuah kelompok masyarakat mengadakan program amal seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu dan membersihkan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dengan niat untuk meningkatkan kesadaran sosial dan membersihkan hati kita dari sifat egois. Nah, di saat kita membantu atau memberikan amalan sosial itu, kita bisa membersihkan hati kita gitu. Jadi tidak ada sifat-sifat yang egois seperti iri, dengki gitu, tidak ada. Yang kedua ada pengalaman ujian dan sabar dalam komunitas. Nah, contohnya dalam sebuah komunitas, anggota mengalami ujian yang sama seperti bencana alam atau masalah ekonomi. Mereka bersama-sama berusaha. Kita nih bersama-sama berusaha untuk bersabar dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan tersebut. Nah, pengalaman bersama dalam menghadapi ujian ini dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan kita. Nah, dalam konteks mujahadah nafs, kita belajar untuk bersabar dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang mungkin mendorong kita untuk berputus asa atau bersikap negatif. Ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan makomat sabar dalam tazkiyatun nafs. Yang terakhir, ada refleksi diri dalam lingkungan sosial. Contohnya gimana sih? Nah, jika kita seseorang yang aktif dalam kegiatan sosial seperti menjadi relawan di panti asuhan atau rumah sakit, panti jompo, yang sebagainya, melakukan refleksi diri setelah setiap kegiatan untuk mengevaluasi niat dan tindakan mereka. Nah, proses refleksi ini membantu kita untuk menyadari kekurangan dalam diri kita dan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, dalam konteks tazkiyatun nafs ini adalah langkah pentingnya untuk mencapai makomat yang lebih tinggi karena kita belajar untuk mengenali dan melawan hawa nafsu yang mungkin muncul dalam tindakan kita sendiri. Gitu, teman-teman. Alhamdulillah nih kita udah selesai dengan pembahasan makomat dalam pandangan tazkiyatun nafs dan mujahadah nafs. Nah, kesimpulannya adalah makomat dalam tazkiyatun nafs dan mujahadah nafs saling berkaitan, di mana tazkiyatun nafs memberi kerangka untuk penyucian jiwa, sementara mujahadah nafs adalah usaha aktif untuk melawan hawa nafsu. Keduanya merupakan bagian penting dalam perjalanan spiritual seseorang individu untuk mencapai kedekatannya dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan materi ini, materi makomat dalam tazkiyatun nafs. Makomat dalam pandangan tazkiyatun nafs dan mujahadah nafs. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.